Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya mengajar mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan saya berharap nilai UTS-nya semuanya bagus. Pada pertemuan yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang sistem ekskresi atau sistem pengeluaran pada makhluk hidup. Dan di sini dikhususkan pada hewan. Sistem ekskresi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem ekskresi pada hewan invertebrata dan sistem ekskresi pada vertebrata. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mulai mengenal istilah-istilah ekskresi. Ada defekasi, yakni proses pengeluaran zat-zat sisa pencernaan yang disebut tinja, dikeluarkan melalui anus. Kemudian ekskresi, pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Kemudian sekresi, pengeluaran zat hasil metabolisme yang masih dibutuhkan tubuh. Dan D, eliminasi, yaitu pengeluaran zat sisa metabolisme yang berupa cairan. Oke, kita masuk ke pembahasan sistem ekskresi pada invertebrata. Yang pertama, sistem ekskresi pada hewan bersel satu. Contohnya paramecium. Nah, di sini dijelaskan paramecium dan organisme bersel satu lainnya hidup di lingkungan berair, membuang CO2 secara difusi. Kemudian protozoa, contoh lainnya juga memiliki organela ekskresi berupa vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil yang berperan mengatur kadar air dalam sel. Ini organisme paramecium. Di sini ada bagian-bagian organnya. Ada pori-pori anal, tempat masuknya makanan, kemudian dibungkus oleh vakuola makanan. Ini pori-pori mulut. Kemudian ini makanannya masuk dalam mulut. Ada mikronukleus, makronukleus. Kemudian ini selaput selnya. Ini silia untuk alat pergerakan. Dan ini vakuola kontraktil. Di sini makanan masuk ke sini, kemudian nanti akan dikeluarkan melalui bagian tubuhnya seperti di sitoplasma di mana saja di sini. Sistem ekskresi pada porifera. Porifera adalah hewan multiseluler atau metazoa yang paling sederhana. Karena hewan ini memiliki ciri yaitu tubuhnya berpori seperti busa atau spons. Sistem ekskresi pada porifera, sel-sel epidermis porifera dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme secara difusi, sama seperti pada organisme sebelumnya ini, yaitu pada paramecium. Nah, ini organ-organ dari porifera. Ada osculum, sel epidermis, sel leher, spicula, pori-pori, amebosit, spongosal, pori ingural, kemudian ada osculum. Kemudian hewan ini vertebrata yang ketiga yaitu sistem ekskresi pada cacing pipih, Platyhelminthes. Cacing pipih mempunyai organ nephridium yang disebut protonephrium. Di dalam protonephrium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Gerakan flagella juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekskresi. Nah, ini organisme cacing pipih. Ada bagian-bagiannya, ada sel flat, protonephridia, dan ada pori ekskretori. Nah, ini gambar struktur tubuh turbalian yang terdiri dari organ-organ yang sederhana untuk cacing pipih.
Ada bintik mata, ada protein nephridia, ada faring. Di sini dijelaskan ada saluran berujung pada permukaan tubuh, kemudian ada sel apinya, kemudian di sel api itu ada nukleus, ada silia untuk pergerakan, kemudian di sini ada cairan disaring melalui lipatan membran. Yang keempat, sistem ekresi pada cacing tanah Annelida. Jenis-jenis yang termasuk Annelida yaitu cacing tanah, cacing wawo, dan lita. Cacing tanah, sistem ekresi pada cacing tanah berupa sepasang nephridium. Cacing tanah juga menggunakan kulit dan anusnya sebagai organ ekresi. Zat sisa metosma berupa amonia akan didifuskan ke dalam tanah, sedangkan urea akan direaksikan melalui alat ekresi. Ini gambar sistem ekresi pada Annelida. Ini ada di sini dijelaskan ada tabel, ada bagian belakangnya, ada jaring kapiler, ada serta nephridiolar, nephrostomy, usus, dan bagian depannya. Kemudian sistem ekresi pada belalang atau insekta. Contohnya ini pada belalang. Alat ekresi insekta disebut Malpighi, yaitu alat ini berguna untuk menyerap sisa-sisa yang mengandung zat lemas dari darah untuk kemudian dikeluarkan di usus belakang lambung. Pembuluh ini juga berperan seperti ginjal pada hewan vertebrata. Nah, ini ada usus, ada tepung Malpighi. Di tepung Malpighi itu ada usus tengah, usus belakang. Kemudian usus tengah ini menyerap dari makanan, kemudian dikeluarkan ke usus belakang. Yang keenam adalah moluska. Alat ekresi pada moluska berupa ginjal yang merupakan kumpulan dari nephridia. Pada ginjal terjadi proses filtrasi sisa metabolisme melalui dinding pembuluh kapiler ke saluran nephridia. Sisa metabolisme pada umumnya berupa amonia, asam urat, dan urin. Sekarang kita ke pembahasan sistem ekresi pada hewan vertebrata. Sistem ekresi pada ikan yang pertama yaitu alat pengurahan ikan terdiri dari insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. Kemudian ada kulit, kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. Kemudian ada sepasang ginjal sebagian besar yang mengeluarkan urin. Di sini ikan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara yang khusus. Terdapat perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekresinya. Keduanya memiliki cara yang berlawan dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam tubuhnya. Ginjal pada ikan berfungsi untuk menyaring sesuatu yang terlarut dalam air darah dan hasilnya akan dikeluarkan lewat corpus renalis. Tubulus yang bergulung berperan dalam menjaga keseimbangan. Osmoregulasi yaitu pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan, sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berfungsi yang normal. Osmoregulasi dilakukan dengan berbagai cara melalui ginjal, kulit, dan membran mulut. Nah, ini osmoregulasi pada ikan air tawar, yaitu ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Kemudian ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air sendi. Dinding tubuh ginjal bersifat impermeabel, kedap air, tidak dapat ditembus air terhadap air. Urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi.
Ini proses osmosis pada ikan. Skemanya ada pengambilan air dan ion-ion dalam makanan, kemudian di insangnya terjadi pengambilan ion-ion garam, dan terjadi tekanan osmosis air diperoleh melalui insang dan permukaan tubuh, dan akhirnya terjadi pengeluaran air yang banyak. Kemudian osmoregulasi pada ikan air laut. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Tubuli ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomerulu ikan laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Ini skemanya. Skema osmoregulasi pada ikan air laut. Yang kedua, sistem ekskresi pada amfibi, hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya pada katak. Saluran ekskresinya berupa ginjal, paru-paru, dan kulit. Saluran ekskresi pada katak jantan dan betina ada perbedaannya. Pada katak jantan, saluran kelamin dan saluran urin bersatu dengan ginjal, sedang pada katak betina, kedua saluran itu terpisah. Walaupun begitu, alat lainnya bermuara pada satu saluran dan lubang pengular yang disebut kloaka. Dan ini adalah alat ekskresi dan reproduksi pada katak. Ini yang jantan, kemudian yang ini yang betina. Yang ketiga, sistem ekskresi pada reptil. Sistem ekskresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka merupakan satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat hasil metabolisme. Pada jenis kura-kura tertentu, terdapat sepasang vesika urinaria tambahan yang bermuara langsung ke kloaka dan berfungsi sebagai organ respirasi. Nah, ini organ-organ dari sistem ekskresi pada reptil. Yang keempat, sistem ekskresi pada burung apes. Alat ekskresinya berupa sepasang ginjal metanefros, kulit, dan paru-paru. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak memiliki vesika urinaria. Di dalam kloaka juga terdapat penyerapan air yang menambah jumlah air dalam tubuh. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka sebagai ekstraksi yang bercampur dengan feses. Dan ini sistem pengeluaran pada burung dan organ-organ yang berperan. Yang kelima, sistem ekskresi pada hewan menyusui atau mamalia. Paru-paru mamalia mempunyai permukaan berespon dan dipenuhi liang epitelium, jadi luas permukaannya lebih luas berbanding lurus dengan permukaan paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh struktur tulang belakang selangka dan disebut karung di dinding yang disebut pleura. Bernafas kebanyakan dilakukan oleh diafragma di bawah. Otot yang mengucuk menyebabkan rongga di dalam paru-paru berada mengembang. Ini menyebabkan udara kemudian tertarik ke dalam dan keluar dari paru-paru melalui trankea dan saluran bronkus yang bercabang dan mempunyai alveolus di ujung, yaitu karung kecil dikelilingi oleh kapilari yang dipenuhi oleh darah. Di sini oksigen menyerap masuk ke dalam darah, di mana oksigen akan diangkut melalui hemoglobin. Oke, ini penjabaran tentang materi ke-9 sistem ekskresi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika tidak,
Kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.